salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya sebagai ketua kelompok 4, yaitu Nikita Putri Lestari dengan NIM 2006-110-2008 dengan nama anggota sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Baby Firstania Girman, NIM 200611020113. Nama saya Kristina Romengan dengan NIM 1906-1102-039. Perkenalkan, nama saya Erika Merin Bawinto dengan NIM 2006-110-2012. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nilwina Intan Febriani dengan NIM 2006-1102-006. Perkenalkan, nama saya Silviana Elisita Sigonta, NIM 2006-110-2038. Perkenalkan, nama saya Joni Janet Sirang, NIM 2006-1102-020. Perkenalkan, nama saya Erika Eka Siti Victoria Rempandey, NIM 2006-1102-050. Perkenalkan, nama saya Heavenly Polii, NIM 2006-110-2036. Tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Hubungan etika dengan tenaga kerja. Dalam ketenagakerjaan, etika berguna untuk terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar sehingga perusahaan mampu berkembang dengan baik. Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, direksi akan menetapkan suatu pedoman tentang perilaku etis atau Code of Conduct atau kode etik yang memuat nilai-nilai etika berusaha yang harus mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan, serta harus diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan perusahaan untuk selanjutnya diterapkan oleh jajaran karyawan perusahaan. Etika dan hubungan dengan tenaga kerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan eksploitasi atas tenaga kerja demi mengejar keuntungan semata. Yang kedua, memperlakukan tenaga kerja sebagai aset perusahaan yang berharga, bukan hanya sekedar komoditi dan pelengkap semata. Yang ketiga, melakukan pembayaran upah tenaga kerja, tunjangan-tunjangan kesejahteraan, dan menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan berdasarkan sara kepada tenaga kerja, baik dalam rangka penerimaan maupun penempatan di perusahaan. Kelima, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja untuk menunjukkan kemampuannya dan meningkatkan keterampilannya. Keenam, melakukan penilaian secara adil dan menghilangkan sentimen pribadi dalam rangka evaluasi atas hasil pekerjaan tenaga kerja untuk mengembangkan karirnya. Ketujuh, tidak berusaha menghalang-halangi tenaga kerja untuk membentuk wadah, paguyuban, atau serikat pekerja. Ke-8, taat dan tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Pada hakikatnya, perilaku etis ini berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran dari pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan. Konflik yang terjadi pada perusahaan CV Blessing White. Yang pertama yaitu masalah yang terjadi. Masalah total penerimaan pendapatan antara Basori dengan Wiwin yang ada perbedaan, di mana Basori merasa kurang adil dengan total penerimaan pendapatan yang diberikan karena merasa pekerjaannya lebih berat, tetapi tidak diberi bonus, sedangkan Wiwin diberi bonus karena dinilai owner lebih kompeten. Yang kedua yaitu penyebab konflik.
Total penerimaan pendapatan yang berbeda antara masing-masing manajer karena adanya pemicu konflik, yaitu bonus tambahan yang diberikan owner hanya kepada manajer administrasi. Ketiga, proses terjadinya konflik. Dengan adanya peningkatan tersebut menyebabkan Basori merasa total penerimaan pendapat tidak sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada kenyataan perbedaan total penerimaan pendapat tersebut dikarenakan oleh kinerja Wiwen yang lebih baik sehingga mendorong owner untuk memberikan bonus lebih untuk menambah lagi semangat Wiwen bekerja. Bonus ini yang menyebabkan Basori merasa peningkatan hasil kerjanya terasa timpang karena Basori beranggapan bahwa bonus tersebut merupakan gaji. Ini situasi konflik. Pihak yang sedang berkonflik dalam perusahaan ini adalah antara lain manajemen administrasi yang bernama Wiwin dengan manajemen operasional yang bernama Basori. Dengan demikian, situasi konflik dikaitkan dengan teori jenis-jenis situasi konflik. Menurut Supriyanto, Harsiwi, dan Handi, yang mana terdapat 4 situasi, yaitu yang pertama, konflik di dalam individu, yang kedua, konflik antar individu, yang ketiga, konflik antar kelompok, dan yang keempat, konflik antar organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konflik yang terjadi pada perusahaan tersebut digolongkan sebagai konflik antara individu, yaitu konflik peranan, di mana konflik individu merupakan konflik antara seorang dengan orang yang lain secara individual dalam satu kelompok maupun antara individu dari kelompok yang berbeda. Dan konflik peranan di mana memiliki makna bahwa suatu konflik yang dialami secara individual oleh seseorang tentang posisi tertentu yang diduduki. Saran, kami ingin memberikan saran kepada CV Blessing White. Saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan dan diimplementasikan oleh perusahaan dengan tujuan agar kelancaran perusahaan di masa mendatang. Saran kepada owner, dengan telah adanya konflik yang terjadi mengenai total penerimaan pendapatan yang diterima masing-masing manajer, diharapkan lebih memperhitungkan kembali penambahan gaji dan atau bonus di tahun kurang lebih tahun yang akan datang. Penilaian kinerja sebaiknya tidak hanya ditinjau lebih baik lagi berdasarkan performa masing-masing manajer. Kepada manajer administrasi, yang pertama, membahas masalah yang terjadi kepada manajer operasional sehingga satu sama lain saling mengerti dan keluh kesah di antara keduanya dapat saling terbuka. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai perilakunya di mana manajer administrasi datang lebih awal dan pulang lebih sore yang dianggap oleh manajer operasional sebagai tindakan cari muka. Saran kepada manajer operasional. Yang pertama, harus belajar untuk menerima kebijakan yang diberikan oleh atasan kepada dirinya, baik dalam motivasi kerja, gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, seharusnya tidak menyangkutkan masalah yang ada pada dirinya dengan bawahan, sehingga dampak konflik merembet hingga level anggota divisi. Seharusnya mau untuk dilakukan komunikasi dengan baik dengan manajer administrasi dalam menyelesaikan masalah berikut agar tidak timbul konflik serupa di kemudian hari.